Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Pertemuan yang ke-121 di halaman 189. Penulis Syekh Profesor Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-aslur rabi'u al-imanu bir-rusuli, rukun yang keempat yaitu al-iman, beriman bir-rusul, kepada para rasul utusan Allah azza wa jalla. Al-imanu bir-rusuli ahadu usulil iman. Beriman kepada para rasul itu merupakan salah satu dari rukun-rukun iman. Li'annahum, karena mereka para rasul, al-wasitatu adalah perantara bainallah, antara Allah wa baina khalqihi, dan antara manusia, fi tablighi risalatihi, dalam menyampaikan wahyunya, wa iqamati hujjatihi, perantara antara Allah dan manusia, wa iqamati hujjatihi, dalam memutus alasan ala khalqih, ya, pada makhluknya, ya. Jadi ini, ya, tugas utama para rasul, tablighur risalah wa iqamatul hujjah, menyampaikan wahyu dan memutus alasan manusia, ya, memutus alasan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bihim, beriman kepada para rasul, yakni artinya at-tasdiqa, mempercayai birisalatihim, kerasulan mereka, wal iqrara, dan mengakui binubuwatihim, kenabian mereka, wa annahum, dan bahwa mereka sadiqun, jujur, fima akhbaru bihi, dalam segala apa yang mereka beritakan, anillahi, dari sisi Allah azza wa jalla. Mempercayai mereka sebagai para rasul, mengakui kenabian mereka, mempercayai bahwa mereka itu jujur dalam menyampaikan, dalam segala apa yang mereka beritakan dari Allah azza wa jalla. Wa qad ballaghur risalati, mempercayai bahwa mereka benar-benar telah menunaikan, menyampaikan wahyu-wahyu Allah, menunaikan tugas mereka sebagai rasul. Wa bayyanu linnas, dan meyakini bahwa mereka telah menjelaskan kepada umat manusia ma la yasa'u ahadan jahluhu, perkara-perkara yang tidak boleh seorang pun tidak mengetahuinya atau jahil tentangnya, ya. Ini arti iman kepada para rasul, ya. Makanya dikatakan, ya, pemutus segala alasan, iqamatul hujjah. Para rasul itu tugasnya memutus alasan. Kenapa? Karena mereka telah menyampaikan wahyu dari Allah, menjelaskan segala apa yang seorang pun tidak boleh jahil tentangnya, seorang pun tidak boleh tidak mengetahuinya. Ini, ya, makna iman kepada para rasul, ya. Wal adillatu ala wujubil iman, ya, kalau di dalam al-usul tsalatsah kan arti daripada syahadat Muhammad itulah iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tasdiquhu fi ma akhbar,
mempercayai segala apa yang beliau beritakan, ta'atuhu fima amar, mentaati segala apa yang beliau perintahkan, intihau amma naha anhu wazzajar, dan meninggalkan segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Nah, ini iman kepada Rasul. Ya. Kalau baru percaya, Rasul ngasih tahu apa, percaya, tapi nggak taat kepada perintah dan larangannya, maka belum disebut beriman. Sebaliknya juga gitu, ya, mentaati perintah dan larangan, tapi kalau berita-berita yang disampaikan dia nggak percaya. Ya. Suruh sholat, sholat, suruh puasa, puasa, suruh bayar zakat, ya, tapi tidak percaya dengan berita yang disampaikan. Oh, besok di akhir zaman itu muncul Dajjal, turun Nabi Isa, ya, muncul Al-Mahdi, muncul Ya'juj dan Ma'juj. Nggak percaya dia, ya, nggak percaya. Ya, jadi itu nggak beriman kepada Rasul. Ya, itu nggak beriman kepada Rasul. Begitu juga, ya, yang percaya tapi nggak beribadah kepada Allah SWT dengan syariatnya. Ya, dia percaya Rasul menceritakan apa, memberitahu berita apa, dia percaya, tapi dia nggak beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Ya, beribadah kepada Allah, ya, dengan hawa nafsunya, ya, dengan syariat yang lain. Nah, itu juga nggak beriman kepada Rasul. Wal adillatu ala wujubil iman birrusuli katsiratun. Dalil-dalil wajibnya beriman kepada para rasul utusan Allah itu banyak. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-ayatus sabi'ah wa sabi'in ba'dal miyah min surat Al-Baqarah, ayat 177 dari surat Al-Baqarah. Akan tetapi yang namanya al-birra, yang namanya al-bir, ya, ketakwaan, ya, itu adalah siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Wa qauluhu kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Semuanya beriman kepada Allah, yakni Rasul, Nabi SAW dan orang-orang beriman itu semuanya beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, dan kepada para Rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tidak membedakan, ya, satu persatu di antara para Rasul. Karena orang-orang Yahudi membeda-bedakan. Mereka beriman kepada Musa tapi ingkar kepada Isa dan kepada Muhammad. Orang Nasrani juga begitu. Ngaku beriman kepada para Rasul, beriman kepada Nabi Isa tapi ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak. Kita beriman kepada Nabi SAW dan juga kepada Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelum beliau. Wa qauluhu ta'ala innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Al-ayah. Ya. Ayat Al-50 badal mi'ah min surat An-Nisa. Ayat 150 di surat An-Nisa. Ya alladzina yakfurun, sesungguhnya orang-orang yang kufur billah kepada Allah wa rusulihi dan kepada para rasul. Tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada para rasul. Wa yuridun an yufarriqu, mereka ingin membeda-bedakan baina Allah wa rusulihi, antara Allah dan rasulnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan nu'minu bi ba'dhin, ya, kami beriman kepada sebagian, nakfuru bi ba'dhin, dan kami kufur kepada sebagiannya. Wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila, mereka ingin menjadikan
Ya. Antara hal itu sebagai jalan. Ya. Ini beriman sebagian Alkitab, kufur sebagian Alkitab, beriman sebagian Rasul, kufur sebagian Rasul. Ya, atau beriman kepada Allah tapi ingkar kepada Rasul. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Fa fi hadhil ayati, di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, qaranallahu al-imana birrusuli bil imani bihi subhanah. Allah menggandengkan antara keimanan kepada para rasul dengan keimanan kepada Allah, wa bi malaikatihi wa kutubihi, dan keimanan kepada para malaikat dan kitab-kitabnya. Wa hakama bi kufri man farraqa bainallahi wa rusulihi, dan Allah memvonis kafir siapa yang membedakan antara Allah dan Rasulnya. Dia percaya Allah tapi nggak percaya Rasul. Ya, dia beriman kepada Allah tapi kufur kepada Rasul. Fa amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'dhin, dia beriman kepada sebagian Rasul, kufur kepada sebagian yang lainnya. Ya, divonis kafir oleh Allah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Wa ba'tsur rusul, kenapa sih kita mesti beriman kepada para rasul? Ya, apa urgensinya? Ba'tsur rusul ni'matum minallahi 'alal basyariyah. Ya, pengutusan para rasul itu merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Jin, kalangan jin enggak ada rasul dari kalangan jin. Ya. Hewan, binatang, enggak ada rasul dari kalangan hewan, kalangan binatang. Ya. Apa? Pepohonan, enggak ada rasul dari kalangan pepohonan. Ya. Atau manusia, Allah kirim rasul dari kalangan manusia. Itu nikmat minallah alal basyariyah, karunia besar dari Allah kepada manusia. Li'anna hajatal basyariyah ilaihim daruriyatun, karena kebutuhan manusia kepada para rasul itu daruriyah, itu kebutuhan prinsip. Ya, tidak akan tertata kehidupan mereka, kehidupan manusia tidak akan tertata. Wala yastaqimu lahum din, tidak akan benar agama mereka illa bihim, kecuali melalui para rasul. Di kehidupan manusia tidak akan baik, tidak akan tertata. Agama manusia tidak akan benar kecuali melalui para rasul. Fahum yahtajuna ila rusul asadda min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Jadi manusia itu lebih butuh kepada para rasul dibandingkan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Ini kebutuhan mereka kepada para rasul itu lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka kepada makanan dan minuman. Li'anna Allah subhanahu ja'ala ar-rusula wasa'ita bainahu wa baina khalqihi fi ta'rifihim billahi wa bima yanfa'uhum wa ma yadurruhum. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan para rasul itu sebagai wasa'id, perantara bainahu wa baina khalqihi, antara dirinya dengan makhluk, fi ta'rifihim billah, dalam memperkenalkan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Wa bima yanfa'uhum wa ma yadurruhum, memperkenalkan mereka dengan perkara-perkara yang bermanfaat buat mereka dan perkara-perkara yang membahayakan mereka. Wa fi tafsil syara'i, demikian pula para rasul itu menjadi perantara antara manusia dengan Allah dalam memperinci, menjelaskan syariat Allah.
wal amr wan nahi wal ibahah, dalam menjelaskan perintah Allah, larangan Allah, dan perkara-perkara yang dibolehkan. Wa bayani ma yuhibbuhullah wa ma yakrahu, menjadi perantara dari Allah dalam menjelaskan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah benci. Nah, itu semua tidak bisa lepas dari manusia, ya. Manusia nggak bisa lepas. Kalau dia pengen hidup sebagai manusia, ya, dia harus mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus mengetahui mana yang bermanfaat, mana yang menguntungkan, mana yang baik, mana yang membahayakan, yang merugikan dia. Dia harus mengetahui perincian syariat bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia harus punya, ya, penjelasan apa-apa yang menjadi perintah Allah, larangan Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah. Dia harus tahu itu semua kalau dia pengen hidup jadi manusia, ya. Kalau binatang, pohon, batu, gunung, matahari, bulan, bintang, angin, ya, hujan, air, nggak butuh itu semua. Enggak membutuhkan itu semua, ya. Manusia membutuhkannya, butuhkan penjelasan itu semua tadi. Fala sabila ila ma'rifati dzalik, sementara tidak ada jalan, tidak ada cara untuk mengetahui itu semua illa min jihadir rusuli, kecuali melalui para rasul, ya. Manusia tidak bisa mengetahui mana yang halal, mana yang haram, ya, mana yang perintah Allah, mana yang larangan Allah, mana yang bermanfaat, mana yang baik, mana yang merugikan, yang membahayakan, yang dosa. Manusia tidak tahu perbedaan-perbedaan itu semua, ya. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh bagi Allah. Manusia harus butuh itu semua. Sementara nggak bisa untuk mengetahui itu semua kecuali melalui para rasul, kecuali melalui para rasul, ya. Loh, manusia kan punya akal, ya. Manusia kan punya akal. Gimana? Kenapa nggak pakai akalnya doang? Fa innal aqla la yahtadi ila tafsili hadhil umur wa in kana qad yudriku wajhar darura ilaiha min haitsul jumlah. Ya, sedangkan akal, maka akal manusia itu tidak terbimbing, tidak bisa menunjukkan kepada manusia perincian itu tadi semua, tidak bisa. Penjelasan itu semua tadi, akal manusia tidak bisa menunjukkan ke sana. Penjelasan dengan terperinci. Mau mengenal Allah dengan detail, dengan terperinci, manusia mengandalkan akalnya saja nggak bisa. Ya. Seandainya tidak ada pengajaran Rasul, memangnya bisa manusia sholat? Nggak bisa. Ya. Meskipun terkadang atau sering akal itu, ya, mengetahui secara global saja, ya, wa in kana qad yudriku wajha ad-darura ilaiha min haitsul jumlah. Ya. Kebutuhan pokok terhadap pencipta itu secara umum akal manusia yang normal, yang waras, itu membimbing pemilik akal itu untuk ke sana. Tapi untuk menjelaskan berikutnya, setelah dia tahu, oh ya, namanya saya itu ada, mesti ada yang mengadakan. Namanya saya itu terwujud, mesti ada yang mewujudkan.
Itu akal ya kan? Secara umum gitu ngerti dia. Ini padi mesti ada yang menciptakan. Ya, ini hewan-hewan, kambing, sapi, ayam mesti ada yang menciptakan. Sebagaimana saya mau makan nasi dengan lauk daging, ayam, ada yang masak. Itu akal aja bisa. Tapi untuk detail mengenal Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, akal tidak bisa dengan merdeka. Ya. Jadi akal nih keistimewaan manusia. Udah istimewa dengan akal, diistimewakan lagi. Ya, diturunkan kitab kepada mereka, diutus rasul kepada mereka. Istimewa banget manusia itu. Ya. Kalau hewan sudah nggak dikasih akal, ya, nggak dikasih kitab, nggak diutus, nggak dikirim rasul, itu hewan. Ya. Maka orang-orang falasifah, orang-orang filosof yang mereka anti Islam, mereka anti para rasul, mereka anti kitab-kitab Allah, mereka itu ingin mengajak manusia kepada kehidupan binatang, kebinatangan. Kepada kehidupan apa? Kebinatangan. Ya, binatang itu kadang berbuat baik kepada sesama binatang, ya, menyayangi, ya enggak? Binatang punya kasih sayang enggak? Punya. Ya. Enggak ada kan? Buaya makan anaknya, macan makan anaknya, kan enggak ada. Ya, ada kasih sayang sudah mereka. Ya, ada nafsu untuk berkembang biak binatang. Ya. Kalau hujan mau berteduh, kalau dingin mau cari kehangatan. Nah, itu yang dipikir oleh para filosof-filosof anti-Islam itu. Sehingga mereka bagaimana menggiring manusia meninggalkan para rasul, meninggalkan kitab-kitab yang Allah turunkan. Ya. Yang kemudian diistilahkan dengan la diniyah, anti agama atau ilhad, ateis. Itu mereka ingin membawa manusia kepada kehidupan binatang itu. Ya. Bahkan lebih buruk dari binatang. Lebih buruk dari binatang. Binatang itu tahu mana yang laki, mana yang jantan, mana yang betina. Kalau mau berpasangan ya jantan dengan betina, mau kawin ya jantan sama betina. Tapi kalau manusia terpengaruh oleh ilhad, ateisme tadi, anti agama tadi, pasangan sesama jenis kalah sama binatang, pasangan sesama jenis. Ya. La haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Kanan nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi." Al-ayat. Ayat 13 ba'dal mi'atain min surat Al-Baqarah, ayat 213 surat Al-Baqarah. Kanan nasu ummatan wahidatan. Kata Ibnu Abbas, manusia itu dulu agamanya satu. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia itu satu agama, yaitu Islam. Yaitu Islam. Faba'atsallahu nabiyyin. Lalu terjadi kesyirikan di kaum Nabi Nuh, maka Allah mengutus para nabi mubasyirin untuk memberi berita gembira kepada mereka yang mau kembali kepada tauhid, wa mundzirin, dan untuk memberi peringatan berupa neraka untuk mereka yang tidak mau kembali kepada tauhid, kepada Islam. Nah, ayat ini begitu ananya, ya. Jadi namanya ada dalalat iqtidha,
Ya. Ada kalimat-kalimat yang tidak disebut dalam teks, tapi ketika menerjemahkan harus disebutkan. Karena kalau tidak akan mengundang tanya. Dulu umat manusia itu satu umat. Lalu Allah mengutus nabi dan para rasul. Ngundang tanya kan, loh, kenapa Allah mengutus nabi? Ya. Makanya orang-orang musyrik mereka menuduh para nabi itu pemecah belah. Ya, para nabi itu pemecah belah. Nabi itu memecah belah, nabi dan para pengikutnya itu memecah belah umat manusia, memecah belah persatuan. Mana dalilnya? Ini manusia itu dulu bersatu. Lalu Allah mengutus para nabi menjelaskan mana yang baik, mana yang buruk. Itu kalau ya penerjemahannya tidak memakai kaidah yang begitu, bahaya kan? Kana nasu ummatan wahidatan, ummatan yakni ala dinin wahid. Umat manusia itu dulu alal Islam semuanya, dari Adam sampai Nabi Nuh agamanya satu, yaitu Islam. Kemudian terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Fa ba'atsallahu, maka Allah mengutus para nabi. Mubasyirin wa mundhirin, memberi berita gembira berupa surga bagi mereka yang mau kembali kepada Islam, wa mundhirin, dan memberi peringatan berupa neraka bagi mereka yang tidak mau kembali kepada Islam. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan Allah menurunkan kitab-kitab ma'ahum bersama para nabi itu bil haqq, yang mengusung kebenaran. Kitab-kitab yang berisikan kebenaran. Ya, makanya kalau ada kitab mengajarkan peribadahan kepada selain Allah, pasti itu bukan kitab dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kitab yang dibawa oleh para nabi. Ya. Kenapa sih diturunkan kitab? Dibekalkan kitab kepada para nabi? Kenapa? Karena umat manusia yang tadinya satu agama, Islam, tadinya bertauhid, kemudian mereka berbuat kesyirikan, beribadah, berdoa kepada selain Allah. Maka diutus para nabi, dibekali kitab yang berisi kebenaran, mengajak mereka kembali kepada Islam, kepada tauhid. Kok terus ada kitab diklaim ini kitab bawaannya nabi, ini kitabnya nabi fulan, mengajak apa? Mempertuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan kitab yang menjadi bekal para nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ya ada kitab yang diklaim ini kitabnya Nabi Fulan, ini kitab dari kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala, kitab samawi, kok mengajak kepada kesyirikan? Ya ngapain diturunkan kitab wong mereka sudah berbuat kesyirikan? Ya. Taruhlah Bible. Orang sebelum kenal Bible, sebelum kenal Gospel Bible, dia misalkan agamanya kapitayan, nyembah setan, nyembah arwah, nyembah roh leluhur, nyembah patung, nyembah umah semut dan sebagainya, nyembah kayu yang sudah apa namanya, kayu yang sudah jadi apa, gaharu disembah. Terus kenal Gospel, kenal Bible, terus ganti nyembah salib. Apa bedanya? Dari bedanya. Iya. Dari nyembah hewan, dari nyembah batu, nyembah kepada patung, apa bedanya? Iya, enggak ada bedanya. Iya. Liyahkuma bainan nas, supaya nabi itu memutuskan hukum di antara manusia fi makhtalafu fih, pada perkara yang mereka perselisihkan. Ya, apa perkara yang mereka perselisihkan? Ya. Awal ayat kan mengatakan umat dulu satu,
Kemudian apa? Mereka berselisih, yang satu beribadah tetap kepada Allah, yang satu beribadah kepada jin, yang satu beribadah kepada pohon, yang satu beribadah kepada batu, yang satu beribadah kepada malaikat, yang satu beribadah kepada bintang, matahari, bulan, yang satu beribadah kepada kuburan-kuburan leluhur. Berselisih mereka. Maka Allah utus para nabi membawa kitab berisikan kebenaran, mengajak kembali kepada peribadahan kepada Allah satu-satunya. Siapa yang mau kembali dapat berita gembira surga, siapa yang tidak mau maka dapat peringatan berupa neraka. Para nabi mendapatkan kitab itu untuk memutuskan mana yang benar dari apa yang diperselisihkan manusia tadi. Ya, mana yang benar? Ya, kalau sama aja ya nggak ada mana yang benar. Ya, bawa kitab Bible kepada para penyembah arwah leluhur. Setelah mengikuti Bible disuruh pindah menyembah Roh Kudus. Siapa bedanya? Ya kan? Nggak ada yang benarnya mana, yang benarnya mana? Kan sama ini, sama-sama menyembah selain Allah, sama-sama menyembah makhluk, sama-sama beribadah kepada makhluk. Mana yang benar? Nggak ada yang benarnya. Ya. Akhirnya artinya kitab Bible itu tidak memutuskan hukum mana yang benar di antara yang diperselisihkan. Atau ngikut kitab yang lain lagi, kitab Weda atau kitab Tripitaka dan kitab Weda. Ya, kitab Weda. Dari tadinya nyembah roh leluhur beralih kepada nyembah Buddha Gautama. Yang ini dari nyembah roh leluhur beralih kepada candi-candi dan patung-patung. Apa bedanya? Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Oh, yang benar yang nyembah patung. Loh, apa sisi kebenarannya nyembah patung daripada nyembah roh leluhur? Patung, batu, apa jasanya buat saya? Enggak ada jasanya. Kalau roh leluhur ada jasanya, kata mereka kan. Itu leluhur kita, nggak ada leluhur, nggak ada kita, ada jasanya. Ya. Oke, layanan cuman begitu saja. Ya. Maka diturunkan para nabi, diturunkan kitab-kitab suci, diutus para rasul kepada manusia itu untuk menghukumi mana yang benar dari perselisihan itu. Wa hajatul ibad ila risalat a'dhamu bikatsirin min hajatil marid ila tabib. Kebutuhan manusia kepada rasul dan wahyu Allah itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan orang yang sakit kepada dokter. Manusia ketika mereka menyimpang dari fitrah, menyimpang dari tauhid, itu mereka sakitnya sakit parah. Sakitnya sakit parah. Iya. Orang stroke, sakit stroke, sama badannya nggak stroke tapi nyembah kuburan, itu lebih parah penyakitnya yang nyembah kuburan. Orang stroke nggak sempat nyembah kuburan. Ya, fisiknya doang yang sakit. Orang nyembah kuburan, yang paling parah itu ya stroke, yang nyembah kuburan, itu paling parah itu ya. Sakit lahir batin itu. Jadi ketika manusia itu menyimpang dari fitrah tadi, yang tadinya satu umat, satu agama yaitu Islam, kemudian mereka berbuat kesyirikan, beribadah kepada selain Allah SWT dengan beraneka ragam sesembahan tadi, itu mereka orang yang sakit. Ya, mereka dalam keadaan sakit-sakitnya sakit parah itu. Sakit parah. Mereka butuh kepada dokter. Nah, perbandingan orang sakit butuh kepada dokter dengan manusia butuh kepada Rasul itu lebih besar kebutuhan manusia kepada Rasul daripada orang sakit kepada dokter. Fa inna ghayata ma yahsulu bi adami wujudi tabib tadharrurul badan. Maksimalnya orang sakit kalau nggak ketemu dokter apa? Tadharrurul badan. Badannya sakit, fisiknya sakit. Itu maksimalnya fisiknya sakit, mati.
Waladhi yahsulu min adamir risalah tadhurrul qulub. Sedangkan yang terjadi kalau tidak ada rasul, tidak ada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh rasul, yang terjadi itu adalah tadhurrul qalb. Hatinya yang sakit, keyakinannya yang sakit. Wala baqali ahlil ard illa ma damat atharur risalah mawjudatan fihim. Dan manusia di muka bumi ini nggak akan eksis, tetap bertahan di muka bumi kecuali kalau ajaran-ajaran para rasul itu tetap ada di tengah mereka. Ketika manusia sudah nggak ada yang mengikuti Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman, kiamat, nggak ada lagi kehidupan di muka bumi. Fa idza dhahabat atharur risalah minal ard aqamallahul qiyamah. Kalau wahyu yang dibawa oleh Rasul, ya, ajaran dibawa oleh Rasul itu sudah tidak tersisa lagi di muka bumi ini, aqamallahul qiyamata. Ya, maka Allah tegakkan kiamat. Ya, maka kiamat itu terjadi. Ya, kiamat itu terjadi. Ya, entah itu kiamat yang kecil-kecil seperti diazabnya, ya, umat-umat terdahulu. Umat-umat itu ketika sudah mereka penolakan kepada Rasul dan kepada wahyu Allah yang dibawa oleh para Rasul, dihancurkan oleh Allah SWT. Umat-umat terdahulu, kiamat, hilang. Kan sudah banyak umat-umat terdahulu yang kita hanya tahu apa? Kabar mereka, berita mereka dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, tidak tahu wujudnya, tidak tahu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, ini urgensi, ya, adanya Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, dan wajibnya mengimani mereka serta arti daripada iman kepada mereka. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan iman kepada para rasul ini di pertemuan yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.